Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita insyaallah melanjutkan pembahasan ijarah, bagian dari pembahasan muamalat dari kitab Syarhul Umdah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang setelah menjelaskan definisi dan dalil dan beberapa hukum yang berkaitan tentang hukum ijarah ini atau hukum sewa menyewa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyadah rahimahullahu ta'ala, wa man ista'jara syai'an falahu an yuqima maqamahu man yastawfihi bi ijaratin aw ghairiha in kana misluhu aw dunahu. Siapa yang menyewa sesuatu, objek sewa, maka baginya untuk memberikan posisi dari kemanfaatan objek yang disewa kepada pihak lain, baik dengan ijarah, dengan akad sewa, atau dengan selainnya. Dengan apabila orang tersebut status atau posisinya sama seperti yang menyewa atau di bawahnya. Ai anna syakhsa idza ista'jara syai'an jaza lahu an yu'jara hadha syai' alladhi ista'jarahu ala syakhsin akhar aw ya'dhanu lahu fi istifa'il manfaati allati dafa'a ajratuha majjanan. Syaritatun an yakuna hadha syakhs al-akhar mislu al-musta'jiru المستأجر في استغلال المنفعة أو أقل منه في ذلك لأن المنفعة أصبحت مملوكة للمستأجر فله أن يستوفيه بنفسه أو بنائبه. Ya. Pembahasan sekarang, apakah ada hak bagi penyewa untuk memberikan manfaat yang dia sudah sewa tadi kepada pihak ketiga, baik dengan cara disewakan lagi atau dengan cuma-cuma. Ya, seseorang menyewa mobil, lalu kemudian selama 1 pekan. Kemudian di hari pertama dia pakai setengah hari dipinjamkan ke adiknya. Di hari kedua ada orang yang ingin nyewa lagi dari dia dengan harga yang lebih bagus lebih tinggi daripada yang dia sewa dari awal. Dia sewakan. Ya. Ini dalam kasus kendaraan, dan demikian juga rumah dan gedung atau ruko. Apakah ini ada hak dari yang menyewa? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena manfaat itu milik dia. Dalam definisi di awal kan dijelaskan bahwa ijarah itu adalah tamliku manfaatin bi'iwadin. Itu memberikan kepemilikan manfaat dengan ada imbalan. Kalau jual beli memberikan kepemilikan barang, fisik barang. Kalau ini manfaat barang atau jasa manusia dengan ada imbalan. Sebagaimana dalam jual beli, barang yang sudah dibeli boleh dia berikan kepada orang lain dengan cara cuma-cuma, dihadiahkan atau disedekahkan setelah barang dibeli dan diterima, atau boleh dia pinjamkan juga kepada orang lain, atau boleh dia jual juga. Ya, tidak ada masalah dalam itu. Maka hal yang sama juga diberlakukan dalam akad ijarah, kecuali ada persyaratan. Ya, umumnya sekarang Ustaz Ihsan, dalam kontrak-kontrak bangunan, ruko, gedung, rumah, biasanya ada pasal standar yang sudah dibuatkan oleh pihak notaris, pasal bahwa
objek tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga, baik dengan cuma-cuma atau dengan biaya. Ya. Kalau ada klausa itu, Anda tidak bisa menyewakan. Tapi kalau Anda ingin transaksi sewa-menyewa, dan Anda tidak tahu ke depannya, mungkin ini Anda baru sewa di sini baru awal tahun, tidak tahu apakah prospek di sini cerah atau tidak. Kalau rumah tinggal, apakah lingkungan sini baik untuk Anda dan keluarga atau tidak. Ya, sedangkan kontraknya harus per tahun. Ya, maka khawatir kalau Anda lakukan kontrak ternyata tidak cocok, baik untuk usaha atau untuk tempat tinggal, tentu Anda akan repot kalau ada klausa tidak bisa disewakan kembali atau dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan cara apapun. Ya. Ini tentu akan membuat repot Anda. Maka bila Anda membuat kontrak dengan pemilik bangunan atau kendaraan, dengan Anda minta akadnya baca dengan baik. Bila ada klausa itu, minta coret klausa itu. Saya tidak setuju. Ya. Ya. Seperti itu. Karena kalau ada klausa itu, Anda tidak bisa menyewakan lagi. Ya. Baik. Dengan syarat pihak ketiga yang Anda alihkan, wahai penyewa, kepada pihak ketiga tadi itu, pemanfaatan barang dengan Anda sama. Kalau atau di bawah, kalau berlebih tidak sah. Umpamanya, Anda sewa rumah 2 kamar tidur dengan anak-anak yang bukan kecil-kecil lagi, yang sudah mengerti lah. Yang sudah SD kelas 5 dan ada SMP. Anak Anda cuma 3 orang. Ya. Yang SD, SMP mereka semuanya laki-laki umpamanya. Cukup 1 kamar tidur Anda dengan istri 1 kamar tidur. Tentu anak umuran segini aman, tidak ada yang coret-coret, tidak ada yang melukis di dinding karena sudah lumayan besar. Ya. Kalau Anda pindah tangankan ke keluarga yang anaknya kecil-kecil dan jumlahnya 4. Anak kecil-kecil, ya mungkin makanan ditempel ke dinding sama dia. Dia anggap plester lebih cakep. Ya, dia kan punya inovasi banyak anak-anak itu. Dia tidak salah, tidak ada dosa dia. Tapi ya menjadi risiko orang tuanya. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau risiko lebih berat. Anda tadi sewa mobil, ya, mobil untuk bawa biasanya Anda sekeluarga, cuman anggota keluarga Anda 4 orang. Lalu Anda pinjamkan ke adik yang dia mau pulang kampung, bolak-balik 1-2 hari, isinya mau diisi oleh dia dengan 10 orang. Padahal kemampuan kendaraan hanya 7 seat. Ya, belum lagi barang bawa muatan ke kampung bawaan. Nanti dari kampung ke kota lagi bawa kelapa, bawa segala. Itu halal bagi dia bawa kelapa, bawa beras, tidak ada yang melarang. Cuman masalahnya ini Anda sewa tadi, kebutuhan keluarga tercatat oleh mereka seperti itu. Ya. Kalau dibawa dengan ke kampung seperti tadi itu kebutuhan bisnis biasanya itu. Bukan kebutuhan keluarga. Maka ada konsekuensi yang harus Anda terima. Pertama, haram Anda lakukan. Ya. Haram Anda lakukan bila mudaratnya lebih daripada mudarat Anda. Dan bila terjadi risiko, Anda menanggung risiko tersebut. Tafadhal. Nah, wa in istajara 'ardan li zar'in mu'ayyanin kaburin aw dhurratin aw ghairihima
falahu zar'a ma huwa aqall minhu darara aw misluh كأن يزرع شعيرا بدلا من البر الذي اتفق مع صاحب الأرض التي استأجرها منه على زراعته فضرر زراعة الشعير على الأرض مثل ضرر زراعة البر وهكذا لأن المستأجر ملك منفعة الأرض أرضي فله أن يستغلها بما نص عليه عند العقد أو بما هو أقل ضررا منه أو مثله. Dan apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami dengan tanaman tertentu seperti gandum atau jagung atau selain keduanya, maka dia boleh menanam tanaman yang lebih rendah dari kedua itu, lebih rendah kemudaratannya atau yang semisalnya. Seperti seseorang menyewa tanah untuk menanam gandum sebagai pengganti dari bur. Maka apabila disepakati bersama pemilik tanah yang dia menyewa tanah kepadanya untuk menanam tanaman tersebut, maka kemudaratan dari menanam syair di atas tanah seperti kemudaratan dengan menanamnya bur, gandum, dan demikian seterusnya. Karena orang yang menyewa, dia memiliki kemanfaatan daripada tanah tersebut. Maka dia boleh menggunakannya sesuai dengan apa yang disepakati pada saat akad atau yang lebih kecil mudaratnya dari yang disepakati atau yang semisalnya. Nah. Ya. Turunan dari kaidah di atas, bila menyewa tanah itu tanah pertanian. Tanah pertanian kan beda dengan perkebunan. Ya, tanahnya datar, kemudian kalau kita tanah persawahan, tanahnya datar, kemudian ketersediaan air cukup, ada irigasi yang cukup, dan seterusnya. Dan tanahnya biasanya sudah berbentuk gembur, bukan tanah yang harus dibajak dengan bajak mesin berat, tidak. Ya. Bila ditanamnya yang lebih besar mudaratnya, tidak halal bagi dia. Ya. Tanah sawah ditanamnya, kemudian yang lebih besar mudaratnya. Ya. Pokoknya tanamnya sawit. Sawit dia minum gitu. Dia butuh air banyak. Tentu setelah dia sewa sawah Anda 20 tahun, ditanamnya sawit. Setelah nanti 20 tahun, ya, Anda untuk menjadikannya sawah itu biayanya besar lagi. Sewa tanah Anda, sawah Anda 2 hektar untuk sawit 1 kepling. Ya, tanah habis, rusak, humusnya habis, mati, dan seterusnya, dan airnya pun habis di sekitarnya. Ya, komplainlah para petani-petani sawah di sekitarnya. Ini ada yang nanam sawit. Ya. Itu tidak halal bagi Anda. Ya, lanjut fa'in zar'a. Tapi yang di bawahnya boleh. Kalau tanam sawah tadi ganti gandum, tidak ada masalah. Atau jagung, biasa aja itu. Masih boleh. فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا كأن يستأجر الأرض لزراعة بر فيزرع بدلا منه قطنا فيلزمه الأجرة المتفق عليها ويزاد عليه الفرق بين أجرة البر وأجرة القطن لأنه استوفى منفعة أكثر من المنفعة المتفق عليها. Dan apabila seseorang yang menyewa dengan menanam yang lebih dari apa yang disepakati dan kemudaratannya lebih besar, seperti seseorang yang menyewa lahan untuk ditanami bur, gandum, kemudian dia ganti dengan tanaman kapas, maka ada kelaziman atau kewajiban bagi dia untuk menambah biaya ujrah sewa yang disepakati. Dan wa yuzadu 'alaihil farq, kemudian ditambah selisih antara biaya sewa tanam bur, gandum dengan tanaman cotton atau kapas. Kenapa? Karena dia menggunakan kemanfaatan yang melebihi dari apa yang disepakati. Nah. Ya, sepakati mau tanam apa, gandum. Mau tanam apa, sawah, ya padi lah kata dia. Nah.
dia tanam cotton, kapas. Nah, Kapas, kalau di kita jarang petani kapas ya. sahih. Tadi kapuk, kapuk pohonnya tinggi 10 meter, 8 meter. Sahih. Kalau yang kapas itu tidak tinggi, paling 1 meter, 2 meter. Ya. Tapi tentu beda antara ditanamin gandum, ya sama dengan yang tadi itu. Ya. Akan rusak tanahnya. Kalau ditanamin kapas, ya konsekuensinya harus ada pembayaran lebih. Tadi dia sewa 20 tahun, sawah 2 hektar. Dengan harga umpamanya dia bayar 500 juta. Ya, setelah 20 tahun, sawah 2 hektar kembali lagi kepada pemilik sawah. Pemilik sawah udah senang. Ternyata dia tanamnya sawit. Tanah rusak sawit itu. Ya. Tentu kalau kamu nanam sawit, itu enggak 500 juta, harusnya upahnya harusnya 700. Apa banyak? Karena 200 juta untuk saya mengolah lahan lagi dari awal. Bajak lagi dari awal. Ya. Maka selisihnya tadi wajib Anda bayar. Baik. أو يخالف ضرره ضرف عليه أجرة المثل أي إذا عمل الأرض شيئا يخالف ضرره ضر شيء الذي استأجر العين من أجله كأن يستأجرها لزراعة بور فيغرس فيها نخلة أو يبني فيها بيتا ومثله أن يستأجر بيتا للسكنى فيجعله ورشة حدادا أو نجارة ومثله أيضا أن يستأجر دابة أو سيارة لحمل قطن فيحمل عليها هديدا فيجب عليه أجرة مثل ما استخدم هذه العين فيه لأن الأجرة في مقابل منفعة فتقدر بقدرها كما لو استخدم العين من غير استئجار. Dan apabila orang yang menyewa itu menyelisih kemudaratan yang ujratan misl, Ya, mudaratnya berbeda dengan mudarat yang dia sepakati. Dia sepakati sewa truknya untuk bawa kapas. Ya. Mudarat bawa kapas ya jelas ada. Itunya apa biasanya? Karena dia ringan biasanya di bawahnya tinggi. Ya, sehingga mudarat tinggi itu mobil, truk mungkin gampang terbalik dan seterusnya lah. Ya, ada mudaratnya. Tapi ternyata di bawahnya batu kali. Batu kali tentu mudaratnya lebih parah daripada mudarat kapas. Batu kali itu tentu dinding truk terus rusak sama dia berduk-duk jalanan. Ya, apalagi jalanan banyak tidak rata. Tentu akan lebih rusak, lebih cepat rusaknya. Maka ini selisih mudarat itu harus dia bayar. Ya. Kalau tadi manfaat, sekarang mudarat. Contohnya, seperti yaitu seseorang yang menyewa lahan untuk ditanami bur gandum, kemudian dia menanam dengan pohon kurma. Ya, kurma sama mas sawit itu minum, gitu. Rusak tanah dia. Atau dia bangun di lahan tersebut rumah. Ya, dia sewa untuk sawah, disewanya, dibangunnya rumah di atasnya. Sama halnya sebagaimana seseorang menyewa rumah untuk dia diami, tinggali, kemudian dia jadikan warsyah haddadan, bengkel besi. Ya, apa namanya, workshop besi. Workshop besi. Atau pertukangan. Ya, dia sewa rumah. Kalau di komplek biasanya kan rumah tinggal kan. Soalnya di komplek orang pikir rumah tinggal, dia jadiin bengkel las. Atau dijadiin tempat pembuatan perabotan kayu, buat meja, buat lemari, segala macam. Ya. Atau rumah makan. Zaman dulu nggak kebayang rumah makan. Rumah makan, antum
ruang makan baik, ruang makan makanan restoran Indonesia maupun restoran luar itu merusak. Ya, kompor, kemudian apinya, asapnya rusak semua, warna dinding ruangan itu. Ya, belum lagi saluran sering kesumbat biasanya, saluran air karena banyak sisa makanan dan seterusnya. Belum lagi parkiran. Ya, itu terganggu tetangga-tetangga yang lain karena dia buka toko. Makanya kalau rumah toko yang memang ruko, biasanya pemerintah, tidak tahu saya di Indonesia ya, kalau di beberapa negara mereka mensyaratkan jarak antara jalan ke bangunan ada sekitar sekian puluh meter. Bahkan kalau di Batam itu 200 meter antara jalanan besar dengan bangunan. Jadi 200 meter itu kalau parkir cukup lah. 50 mobil pun masuk itu. Ya, seperti itu sehingga tidak terganggu jalanan umum. Ini rumah komplek rumahan, dia bikin restoran dan restorannya pun besar, enak. Nah itu bakal terganggu lah satu RT, satu RW, satu komplek itu. Dan itu gangguan kepada luar. Pada pemilik bangunan, bangunannya juga lebih cepat rusak. Ya, lanjut. Dan semisalnya juga seseorang yang menyewa hewan atau mobil untuk mengangkut kapas, kapuk, dan kemudian dia membawa besi, maka wajib baginya untuk menambah nilai sewa sebagaimana yang dia gunakan dari barang atau benda di atasnya. Karena al-ujrah fi maqabil manfaat. Selisih daripada tambahan ujrah ini merupakan pengganti daripada kemanfaatan. Maka ditakdirkan sesuai dengan kemanfaatan yang telah digunakannya. Sebagaimana apabila dia menggunakan satu objek barang dengan tanpa disewa. Ya. Lanjut. Ya, jelas tadi kan itu. Sahih. Ya, ada konsekuensinya. Kadang orang kalau dia sebutkan nanti yang punya tidak mau menyewakan. Maka dia diam aja. Tahu-tahu dibukanya rumah konveksi, atau rumah produksi sesuatu, terganggu. Ya, rumahnya cepat rusak dan seterusnya. Ya. وإن استأجر دابة أو سيارة أو غيرهما للسفر عليها إلى موضع معين فجاوزه بأن سافر عليها إلى موضع آخر أبعد من المكان المتفق عليه وجب عليه أن يدفع الأجرة المتفق عليها ويزاد عليه أجرة المسافة الزائدة لأن هذه المسافة الزائدة لم تدفع أجرتها فلزمه دفعها lintifaihi bil aini fi hadhil musafah. Dan apabila seseorang menyewa hewan tunggangan atau mobil ya atau selain keduanya untuk safar, untuk perjalanan dengan kedua kendaraan tersebut untuk kepada satu tempat tertentu, kemudian dia melewati dari batasan bian safar alaiha dengan melakukan safar ke tempat yang lebih jauh dari tempat yang disepakati, maka wajib baginya untuk menambah nilai sewa yang disepakati dan dengan tambahan jarak yang dia lewati, yang melebihinya. Karena jarak tambahan ini adalah belum dia bayar nilai sewanya, maka dia wajib membayarnya atau menggantinya untuk kemanfaatan dari benda yang telah dia gunakan untuk sampai kepada tempat tersebut. Ya. Dia bilang, saya sewa seminggu, mau pulang seminggu mobil Innova kamu ini, saya seminggu ke Semarang. Ternyata dia pergi ke Madura. Ya. Itu mudaratnya bagi kendaraan lebih besar.
Karena dengan semakin banyaknya jauhnya jarak tempuh, tentu mesin lebih cepat, lebih banyak berfungsi, lebih banyak rusaknya dan seterusnya lah. Nah. Ya, maka harus dia sampaikan, Pak, saya mau nyewa ke Semarang. Lalu ternyata dia pakai memang seminggu juga. Berarti perharinya sekian ya udah disepakati. Lalu ternyata satu dan hal butuh harus ke Madura. Dia sampai ke Madura. Lalu sampai di sini dia jangan diam-diam aja, sampaikan. Pak, ternyata saya pakai sampai Madura, Pak, walau seminggu juga. Kan beda. Kalau ke Semarang 1 minggu itu kendaraan lumayan cukup istirahatnya. Kalau dia ke Madura seminggu, apalagi kalau ke Aceh. Dari Jakarta ke Aceh dia. Tentu lebih banyak bergeraknya kendaraan itu. Kalau sampai ke Madura harusnya dia ada tambahan sekian, namanya tambahan per harinya 50.000. Ya. Tentu harus disepakati ini. Dan subhanallah, jiwa manusia sering seperti itu. Apalagi kalau menghadapi sewa jasa manusia yang manusia itu dianggap kelas bawah. Nah, Ya. Dia sewa asisten rumah tangga. Tapi subhanallah, manjat pohon yang matang pun itu asisten rumah tangga ikut. Sopirnya juga ikut ke sawah mencangkul. Anak nangis pun dia asisten rumah tangga, ya, dia hanya mengerjakan yang ma'ruf, bersih-bersih. Kalau pegang anak, pegang bayi, ada lagi namanya babysitter. Gajinya lain lagi. Karena dia terdidik itu. Asisten rumah tangga, pendidikannya mungkin ada juga, tapi tidak seribet didikan babysitter tadi. Ya. Maka ini sebuah kezaliman. Dan wajib dia bayar lebih. Ya. Itu sering banyak kita lupa kaum muslimin. Ketika rumah tangga kita butuh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan rumah tangga, ya, apalagi kalau sopirnya pintar dulunya, minta bimbing juga tuh anaknya, bimbingan belajar pulang dari sekolah. Sopirnya hafal Quran, sekalian tasmi anak dan dia tanpa ada tambahan. Tidak halal bagi Anda seperti itu. Ya, kalau dia sopir ya sopir. Ternyata dia punya bisa kemampuan tukang, kalau ada yang bocor biasa dia ada air yang mampet atau yang mati bisa dia perbaiki, tambah sesuai Anda orang gaji orang luar segitu, dia berikan tambahannya. Haram bagi Anda memakai sopir Anda tapi dia bisa seluruh kemampuan. Ya. Banyak orang yang memanfaatkan seperti itu. Ya. Maka kita jangan termasuk orang yang menzalimi orang lain. Kadang juga guru, akhi. Lebih banyak. Tugas guru mengajar. Tapi kadang tugas administrasi yang itu bukan bagian guru, itu juga guru yang menyelesaikan. Ya. Kadang jadi satpam pun guru. Guru kosong disuruh dia masuk. Padahal dia suruh mengajar, bukan jadi guru satpam. Supaya nggak ribut tuh anak, ya itu kan satpam namanya. Ya. Kalau disuruh dia ngajar materinya itu betul. Tapi di luar jam kesepakatan atau jamnya dia. Ya. Seperti itu. Kalau memang umpamanya daripada ada kelas kosong ribut, sediakan satu guru satpam. Bila ada yang kosong, qadarullah ada uzur, dia standby.
Ya, kan bisa. Dan dalam banyak hal seperti itu sering. Dia merangkap sekretaris, bendahara, juru tulis, gajinya satu, Pengawas juga. pengawasan juga, gaji satu. Maka itu tidak halal. Allah. Dalam banyak bidang seperti itu. Maka ya banyak memang keluhan para orang yang bekerja tadi, ya, hampir semua mereka jarang-jarang yang job desk-nya, akadnya di awal, kemudian hanya itu saja yang dikerjakan. Ketika diminta dia mengerjakan lebih, diberikan imbalan lagi jarang-jarang. Gitu. Sahih. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, baik dia pemilik, dia beli air galon, diantarkan sama si abang-abang. Dia kan cuma ngantarin, bukan masang. Kalian masangnya lantai 3. Bang, sekalian bang pasang ke atas. Ya, tanpa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan dari awal, ketika dia nelfon ke toko air dan gas, apalagi gas, itu beratnya Masya Allah. Kalau ada kesepakatan, tidak ada masalah. Ya, Pak, tolong nanti abang-abang yang ngantarnya, saya tinggal di lantai 2. Bawa air sama gasnya ke lantai 2, ada fee tambahan enggak? Kalau pihak warungnya bilang, oh iya ada, kasihan si abang-abangnya ada kerja tambahan. Dan sekalian pasangin ya airnya ke air galonnya, siap, berapa tambahannya, sekian rupiah. Ini saya kasih ke bapak atau ke abang-abang, kasih ke abang-abang buat dia aja. Terserah kamu aja berapa. Biasanya berapa Pak? Ya biasanya 5.000-an dah, atau 10.000-an dah. Tergantung ke 5.000 tambah di luar yang kita sepakati. Ya. Itu kezaliman harian kita itu, akhi. Sahih. Udah versi guru, udah tadi versi ART, supir, tukang nggak air galon dan gas juga kena kezaliman jasa ijarah ini. Kalau Anda setuju, Pak bisa sampai atas, saya nggak mau beri tambahan. Kalau dia setuju, tidak ada masalah. Kata dia sampaikan dari awal, ini saya beli, saya berat untuk ngangkat galon untuk dipasang ke dispenser. Sampai jasa pasang atau hanya antar saja? Kan itu jasa antar, Bu, kata dia. Tapi nggak apa-apa lah, Ibu tanya aja ke abang-abangnya. Kalau dia mau masangin, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kalau dia mau buru-buru mau nganterin ke tempat lain, ya terserah dia. Seperti itu. Yang penting jelas. Sempurnakan saja. Iya. Aw lihamli syai' fazadu alaih. Atau seseorang menyewa untuk mengangkut sesuatu, kemudian bertambah nilai angkutnya. Apabila seseorang istajara dabbah aw sayyara aw ghairihima liyahmil 'alaiha syai'an mu'ayyanan fahamila ma'a hadhihi syai'an zaidan 'alaihi fa'alaihi ujratul mithal liz-zaidi ziyadatan 'ala al-ujratil muttafaq 'alaiha li'anna hadha az-zaid lam tudfa' ujratu hamlihi falazimahu daf'uha lintifa'ihi bil 'aini fi hamli hadha az-zaid. Atau membawa sesuatu kemudian ada tambahan apabila dia tambahkan. Dia tambahan. Sama kasus rincian di atas, dia sewa untuk membawa sesuatu. Ya. Lalu dia tambahkan. Dia sewa umpamanya jemput antar anak sekolah. Berapa orang anak? 3. Lalu ada rapat di sekolah. Di mobil tadi, Pak numpang ya. Iya Ibu, malulah dia sopirnya, masa 3 duduk dia nggak bayar. Ya itu zolim namanya.
Insyaallah. kecuali izin, Pak saya numpang sana ada harus bayar enggak? Ya udah bayar berapanya aja ada Bu, kata dia. Atau enggak ada, kata dia. Kalau enggak ada memang selesai, kecuali dia hanya supir, Anda izinnya ke yang punya mobil lah. Iya. Pak boleh nggak sesekali saya ikut anak ke sekolahan, ya karena kadang ada rapat di sekolah orang tua, kalau akadnya boleh tidak ada masalah. Ya. Tadi pertama rapat, lama-lama ibunya jadi guru juga di situ, gratisan terus. Ini sewa cuma 3 anak. Jadi tidak boleh, akhirnya termasuk Zalim Ustaz. zalim dan tidak halal selisihnya itu. Kalau umpamanya fee-nya Anda naik Grab ke sekolahan, satu orang itu namanya bolak-balik 40.000, Nah. ini dengan nebeng ini Iya. Anda menzalimi dia sehari 40.000. Sila Syekh. Nakfi sampai Ustaz. Yakfi. Nah. Zat. Masya itu Ustaz. بقي حتى بقي لا فقر ويلزم هذا المستأجر. طيب. نعم. ويلزم هذا المستأجر الذي زاد في المسافة أو حمل ضمان العين إذا تلفت بسبب هذه الزيادة في المسافة أو الحمل، لأنه متعد بهذه الزيادة فلزمه ضمان ما تعدى فيه كالغاصب، وهذا مجمع عليه في الجملة. Maka dia wajib untuk yaitu bagi penyewanya untuk menambah jarak atau tambahan angkutan, yaitu dhimanil ain, yaitu pengganti daripada objek barang apabila rusak dengan sebab adanya tambahan, baik dalam bentuk tambahan jarak atau beban yang diangkut. Karena dia telah berbuat ta'addi, yaitu kezaliman dengan tambahan ini, maka dia wajib mengganti apa yang telah dia lakukan. Seperti seorang yang ghasib, merampas, maka ini telah disepakati secara umum. Nah. Ya, kalau dia tidak minta izin, tahu-tahu tadi dilakukannya. Ya, yang kasus tadi yang banyak lah. Yang guru hanya ngajar, disuruh administrasi, suruh jadi satpam di kelas juga. Ternyata terjadi sesuatu. Ya, yang tadi ngangkat galon, dia cuma jasa antar ke rumah, tapi antar ke lantai 2. Ternyata jatuh, itu yang si abang-abang ngangkat. Dia wajib memberi kompensasi biaya pengobatan dan gaji si abang selama sakit. Iyalah, selama sakit dia nggak bisa mencari maisha lagi untuk keluarganya sampai dia sembuh. Bayar tuh semua gara-gara galon tadi kan. Tapi kalau dari awal dia sepakati, saya bayar sekian Pak tambahannya, terjadi dia tidak menanggung. Oh, subhanallah. Nah, jadi risiko dia tidak menanggung. Gitu juga tadi yang mobil. Nah. Mobil 7 seat, isinya 10. La qadarallah, keseimbangan mobil tidak tidak stabil karena diisi 10, belum lagi bawaan dari kampung tadi. Sahih. Beras, kelapa, minyak goreng, cabai, semua dibawa. Ya. Terjadi kecelakaan. Kecelakaan kan sopir, tapi dia wajib menanggung. Menanggung semua risiko itu tadi. Kecuali kalau dari awal sudah disepakati, dia tidak menanggung itu. Ya, berapa kerusakan mobil, kalau sopirnya sopir rental itu juga berapa biaya pengobatannya, ya, gajinya sampai dia sembuh, bayarkan itu. Ya. Dan seterusnya. Sama juga tadi yang guru satpam. Guru satpam, ya, tentu karena dia guru satpam, bukan materi kuliah, dia tidak bisa mengajar dan segala macam. Ya,
anak-anak pada ada yang nakal, ada yang ribut, dia main tangan. Terjadi risiko, ya, itu yang wajib menanggung pihak yang menyuruhnya. Pihak sekolah yang menyuruhnya masuk pada itu bukan jadwalnya dia dan bukan kewajibannya dia dan bukan job desk-nya di dalam akad mengajar. وإن تلفت العين مستأجرا من غير تعد من المستأجر ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه لم يعتمد ولا يفرط وهذا مجمع عليه في الجملة. Dan apabila barang yang disewa rusak dengan tanpa adanya kezaliman, kelalaian dari pihak penyewa dan tidak berlebihan melampaui batas, maka tidak ada kewajiban untuk menjamin atau mengganti karena dia tidak melakukan sesuatu yang melampaui dari batasan dan ini disepakati secara umum. Nah. Ya. Tapi kalau dia sewa, tadi kan nggak ada kezaliman dia. Iya. Sama dalam kata para ulama dalam masalah ghasab, ya, seorang menguasai dengan paksa milik orang lain. Dia wajib membayar sewanya, kemudian risiko wajib dia tanggung. Ya, ada motor nganggur, bukan, ya, orangnya mungkin lagi ngajar, ada sepeda nggak dikunci, dia pakai ke warung, la qadarullah terjadi tabrakan atau segala macam. Ya, itu wajib dia ganti sepedanya, kemudian dia bayar uang sewa sepeda. Ya, sepeda berbayar, iya, bayar sepeda. Ya, Ustaz. Okay. Jazakallah khair. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, TV Roja, barakallahu fikum, beberapa poin dari ketentuan-ketentuan akad sewa yang berlaku dalam ketentuan syariat dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Ana Abu Wildan, izin bertanya Ustaz. Silakan Abu Wildan. Ustaz, kami atau saya mewakili perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, dalam kerjasama itu kami mendapati semacam komisi itu Ustaz. Semacam komisi. Namun setelah Ana tahu dari kajian-kajian Ustaz sebelumnya bahwa komisi itu tidak halal untuk kami dapati. Karena komisi didapat ketika Ana dalam status pegawai dari perusahaan Ana. Namun mekanisme pengembalian komisi itu ke perusahaan Ana itu tidak ada SOP-nya Ustaz. Gitu. Nah, apakah diperbolehkan ketika komisi itu kita gunakan buat kepentingan perusahaan juga Ustaz gitu. Jadi kita kembalikan ke perusahaan tapi dalam bentuk lain gitu, tidak langsung ditransfer. Karena nggak ada mekanismenya Ustaz, nggak ada SOP-nya. Jadi kita kembalikan ke perusahaan dalam bentuk lain. Misalkan ada kegiatan apa yang harus didanai perusahaan tapi menggunakan dana itu. Boleh atau tidak Ustaz perihal tersebut? Sebentar. Terus perusahaan tidak punya mekanisme untuk terima uang? Ya nggak ada gitu, seperti apa pertanggungjawabannya Ustaz kalau untuk hal itu. Kecuali kalau kita memang menggunakan uang itu, menggunakan uang dari perusahaan terus lebih, baru kita ada pertanggungjawabannya, ada mekanismenya, ada SOP-nya. Itu kan uang perusahaan itu. Ya, harusnya itu milik perusahaan. Nah, sebentar. Ya kan seseorang tadi dia mewakili perusahaan. Betul Ustaz. Lalu dapat manfaat. Iya betul. Berarti itu manfaat untuk dia atau perusahaan? Buat pribadi Ustaz, cuma kan kami tahu. Harusnya tentu dia wakil, manfaat tentu untuk yang mewakili. Iya. Ya. Seperti kisah Al-Ja'ad Al-Bariki yang Rasulullah SAW wakilkan beliau kasih 1 dinar untuk beli kambing kurban, dapat 2, ya, 1 dinar. Biasanya cuma dapat 1, dia dapat 2. Lalu dia bawa ke Rasulullah sebelum sampai
ada yang tawar satu lagi, 1 dinar juga. Datang ke Rasulullah, Ja'ad al-Bariki ini, Urwah ini membawa 1 dinar dan 1 kambing. Ya, dia nggak pikir itu komisi dia, karena dia wakil. Wakil itu amanah. Wakil amanah itu apa? Kalau ada untung milik muwakil. Kalau ada risiko juga muwakil yang menanggung. Anda dalam kasus tadi nego dengan pihak ketiga tadi, kalau ada risiko umpamanya apapun di luar SOP ya, itu perusahaan nanggung. Maka ketika ada manfaat itu milik perusahaan. Antum tanyakanlah ke dirut, kalau dirut keuangan, kalau tidak bisa langsung ke dirut umum, direktur umumnya. Oke Ustaz. Nah. Baik Ustaz. Menangkap Ustaz. Untuk yang poin 2-nya Ustaz, Afwan. Silakan Abu Poin Wildan. 2-nya, kami pegawai mendapati jatah misalkan sebuah fasilitas, sebuah yang kami dapat setiap tahun misalkan sekian juta Ustaz. Misalkan setiap tahun misalkan kita sebutlah 2 atau 3 juta. Namun ketika tidak digunakan tidak bisa diambil lagi Ustaz, jadi hangus gitu. Nah, ketika tidak menggunakannya, bolehkah kita gunakan untuk kerabat kita Ustaz gitu misalkan? Apakah hal itu boleh dilakukan Ustaz? Nggak paham saya. Dapat fasilitas maksudnya apa? Okay. Misalkan jatah untuk kesehatan gigi atau kacamata atau apa gitu Ustaz. Nah, kalau tidak digunakan itu akan hangus. Alhamdulillah ya, Anda gigi sehat, mata sehat. Iya. Tapi ingin ambil juga uang itu. Iya, karena kalau nggak dipakai akan hangus gitu Ustaz. Apakah itu diizinkan jika digunakan untuk kerabat Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, tanyakan ke perusahaan Anda. Ke bagian ALD, bagian keuangan, direktur keuangan. Setahu saya enggak lah. Ya Alhamdulillah Anda sembuh lah, enggak rugi Anda. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah. Itu kan hak karyawan. Karyawannya diberikan, bukan ya haknya dapat bersyarat bila dia membutuhkan. Ya, bukan untuk pihak yang lain. Nanti itu Ustaz, syukron. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Wildan. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ahwan, Anda dengan Umu Fahri Ustaz. Mau nanya mengenai akad sewa. Nah, silakan. Ahwan Ustaz, ini seandainya ada yang menyewa rumah itu di akad pada saat ada yang rusak, misalnya bocor atau misalnya ada yang rusak dari rumah itu apakah menjadi tanggung jawab kita yang punya rumah atau yang menjadi tanggung jawab yang penyewa Ustaz? Kalau kerusakan itu ya di luar penggunaan yang melampaui batas, itu risiko di pemilik bangunan. Tapi kalau pemilik bangunan umpamanya mengatakan, "Pak, perbaikilah, nanti saya potong uang sewanya." Tidak ada masalah juga. Kalau berarti dilihat dari akadnya ya Ustaz ya? Enggak, akadnya memang harus pihak yang memiliki yang memperbaiki, risiko dia yang menanggung, dan tidak boleh dibebankan kepada penyewa. Kalau umpamanya dikatakan, saya sewakan kepadamu bangunan ini, ruko atau rumah tinggal setahun dengan harga 60 juta. Dengan syarat semua risiko kau tanggung. Itu hukumnya haram. Jadi gharar. Iya kalau risikonya cuma bocor doang. Kalau risikonya gempa, itu sewa 60 juta bisa menjadi 1 miliar lebih. Kenapa rumah kena gempa hancur, perbaiki bangun lagi bisa 1 miliar harganya. Maka gharar ini. Jelas? Jelas Ustaz. Kalau seandainya Ustaz Ahwan Ustaz,
kalau seandainya yang penyewa rumah itu maksudnya tidak merasa memiliki rumah itu, Ustaz. Jadi begini, misalnya ada yang bocor sedikit, beliau tidak langsung ngomong ke kita pemilik rumah untuk diperbaiki. Tetapi misalnya bocor itu karena udah dibiarin sudah lama dan akhirnya plafonnya roboh gitu, Ustaz. Ibu yang menyewakan itu ada uang retensi, nggak ada uang jaminan, nggak diminta dari awal sewa? Ya, Ustaz. Ada di awal kita pakai uang jaminan dengan akad bahwa kalau seandainya ada yang rusak itu dikarenakan misalnya penyewa rumahnya, itu maka kita akan pakai uang itu. Gitu. Ya udah, pakai uang itu sekarang untuk memperbaikinya. Katakan kepada dia, ini yang namanya plafon runtuh atau jatuh, itu bukan bocor pagi, sore, jatuh. Tidak mungkin. Itu kecuali bocornya la qadarallah gede atau pecah genteng. Ya. Ini kalau hujan deras. Kalau ini rembesan cuma 1-2, ini panjang ceritanya. Mungkin sudah sampai 2 bulan, 3 bulan. Karena kamu diemin, dampaknya ini kemana-mana. Ini saya perbaiki dari uang deposito jaminan tadi berkurang ya. Karena berkurang, kamu harus tambahin kekurangannya. Artinya sewa bulan depan, sebagian saya potong, kamu harus sewanya bulan depan atau kontraknya nanti, sisa kalau ingin setahun juga tambahkan uang atau bulannya kami potong. Oke. Ya. Jelas semua. Ya, alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillah. Syukuran, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyakum wa jazakallahu khair. Alhamdulillah, pertanyaannya juga menjadi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat sudah terjawab. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, izin bertanya. Dari Ibu Erni di Bengkulu, kami berdagang dan saat mobil kami rusak, suami minjam motor roda 3 sama saudara. Beliau bilang tidak usah sewa. Saat motor ada sama suami saya yang punya motor, nyuruh suami untuk mengambil barang tertentu untuk keperluan dia. Dan itu sudah beberapa kali. Nah, apakah ini termasuk bentuk riba, Ustaz? Tidak. Masya Allah. Yang riba itu akad qard. Nah. Qard itu apa? Qard itu dikembalikan gantinya. Anda punya motor roda 3, umpamanya nomor rangkanya IWSZ. Nah. Lalu ketika Anda kembalikan jadi roda 2, nomor rangkanya ABC. Nah itu ya itu namanya qard. Kalau ada manfaat untuk pemberi pinjaman, Riba, Ustaz. itu riba. Nah. Ini tidak. Tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti namanya bukan pinjam namanya. Sewa, tapi bayarnya pakai jasa, bukan pakai uang. Nah, Masya Allah. Demikian Ibu Erni ya, semoga menjadi pencerahan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sewaktu masih hidupnya pernah menanggung hutang kakak perempuan ratusan juta Ustaz jumlahnya. Dimana kakak saya diam-diam punya hutang banyak yang mempermalukan keluarga. Sekarang ayah sudah meninggal. Apakah kakak perempuan masih mendapatkan hak warisnya, Ustaz? Dari Ibu Lina di Bogor. Wallahu a'lam. Apakah ayah waktu itu meminta ganti atau tidak? Hanya ingin membantu kondisi anaknya yang tidak normal. Kalau ayah meminta ganti, tentu akan dikompensasikan dengan warisannya tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya Ibu Lina, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik wa jazakillah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya seorang pelajar yang sedang menjalani masa pengabdian di sekolah. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara sekolah dan para wali santri, yaitu orang tua. Kesepakatannya itu belajar di sekolah tersebut selama 3 tahun, kemudian wajib mengabdi 1 tahun.
Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh saya menerima gaji dari pengabdian tersebut, Ustadz? Karena yang saya ajarkan adalah Al-Quran. Dan yang kedua, terkadang saya menjadi guru badal untuk halaqah lain di masjid. Dan suatu ketika saya sedang mengajar di masjid, tiba-tiba diberi gaji pada saat saya mengajar di dalam masjid. Apakah ini termasuk transaksi di dalam masjid, Ustaz? Jazakallah khair. Boleh dia mendapat gaji, tidak ada masalah atas mengajar Quran. Nah. Ya, itu pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Inna haqqa ma aqatham alaihi al-ajran kitabullah. Sabda Nabi SAW, yang paling boleh, yang paling pantas kalian ambil upahnya, upah mengajarkan kitabullah. Ada masalah. Kemudian yang tadi juga, ya, Anda kan itu bukan berangkat, Anda mengajar lalu dikasih uang. Nah, ada masalah. Yang tidak boleh itu berakad. Ketika Anda kata panitia mari ke masjid, ya kita berakad, kamu mau ngajar ini santrinya sekian, siswanya atau orangnya sekian sampai jam, jadi sekarang kan jam 4 sore sampai ngajar jam azan 6 sore. Kamu mau berapa fee-nya? Kalau dikatakan, oh saya maunya fee-nya 100.000, kemahalan. 100.000 itu mah kalau umpamanya di masjid yang besar banyak siswa santrinya. Ini santrinya nggak terlalu banyak, 80 aja ya, 85 dah. Itu yang transaksi. Kalau Anda kan nggak transaksi, Anda ngajar, lalu dikasih uang, alhamdulillah. Ada transaksi di situ. Maka hukumnya tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Baik, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, izin bertanya Ustaz. Baik, batasan sudah terjadinya akad atau belum itu seperti apa, Ustaz? Apakah dengan keluarnya invoice atau nota sudah dikatakan terjadinya akad walaupun setelah terima barang dan uang dilakukan COD di kemudian hari? Padahal realitanya kalau barang belum diterima pembeli dan pembeli belum menyerahkan uangnya, jika terjadi sesuatu di perjalanan, jelas semua sepakat walaupun tidak ada kesepakatan masih merupakan tanggungan penjual. Apakah kalau yang terjadi seperti itu bisa dikatakan hakikat invoice atau nota tersebut hanya bagian dari sistem untuk memudahkan pencatatan penjualan saja dan di sini belum terjadi akad, artinya hanya pesanan saja dan akad terjadi saat COD, Ustaz? Tergantung. Dia namanya akad itu mengikat kepada kedua belah pihak. Kalau mengikat, masing-masing konsekuensinya ditanggung. Nah. Ya. Kalau dengan terbitkan invoice tadi disepakati, ini kalau invoice keluar berarti terikat ya, tidak bisa lagi bilang tidak jadi. Ya, siap. Itu berarti akad. Kalau diterbitkan invoice tidak ada konsekuensi, saya kira tidak ada. Kalau sudah terbit invoice itu berarti sudah ada akad. Apa dia terbitkan invoice, sudah ditulis pakai kertas segala macam, kadang pakai stempel lagi, diantar pakai kurir, lalu dianggap tidak ada akad. Tidak pernah terjadi tidak ada akad. Kecuali dari awal Anda katakan, ini selagi barang belum nyampe, uang belum nyampe, nggak ada akad ya. Ya, boleh kata dia. Ya, Anda butuhnya besok. Karena nggak ada akad, besok dia nggak datang. Haknya dia lah. Anda nggak bisa marah-marah. Loh, katanya jam sekian ini pusing saya ini. Ini jam 10 barang harus diantar. Produk harus diantar ke konsumen. Terserah kamu kan nggak bilang akad. Belum mengikat saja. Ya. Hak saya lah itu tidak mengantarkannya kepada kamu. Karena nanti sampai saya di sana capek-capek kamu bilang, Pak saya nggak jadi. Ya, bisa jadi klien kamu nelfon kamu umpamanya ya 2 menit sebelum kedatangan saya. Lalu saya datang bawa barang bahan mentah tadi, bahan baku tadi. Ya, sudah keluar biaya, sudah segala macam. Lalu Anda bilang, Pak saya nggak jadi. Kan tidak mengikat. Tidak ada itu.
Sekiranya sudah mengikat pada saat perjalanan, resiko ditanggung siapa Ustaz? Kalau itu resiko itu serah terima. Nah, Lain antara akad dengan serah terima. baik. Kalau serah terima, resiko sebelum diserah terimakan tentu ditanggung oleh penjual lah, pemilik barang. Baik. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khair, tambahan faidah. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan manfaat, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat di Pontianak. Perusahaan A adalah perusahaan khusus jual beli dan perusahaan B adalah perusahaan sewa menyewa dan unit bisnis, di mana keduanya di dalam satu grup, Ustaz. Apakah boleh misalnya perusahaan A berhasil menjual unit ruko ke konsumen dengan akad kredit syar'i. Kemudian setelah terjadinya akad jual beli dan serah terima fisik ruko selesai, maka perusahaan B masuk ke konsumen mengajukan sewa ruko tersebut untuk unit usaha yang dijalankan oleh perusahaan B selama 3 tahun. Boleh. Baik. Diperbolehkan, akhi. Demikian Pak Rahmat di Pontianak. Semoga menjadi kemanfaatan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, saya penjual online dengan akad wakalah dari salah satu agen. Prosesnya, saya tidak membeli langsung, tapi saya bisa mengiklankan semua produk yang ready, yang siap dan ada. Harganya bisa saya tetapkan sendiri dengan keuntungan saya yang sudah saya tetapkan sendiri. Adapun agen hanya memberikan harga batas minimal sebelum keuntungan ditetapkan. Nanti jika sudah ada yang ingin membeli, saya memberi harga dari agen plus keuntungan saya. Kalau sudah deal, baru saya beli dari agen, lalu diantarkan ke customer. Apakah halal keuntungannya? Beli dari agen? Nah, Kapan dia beli dari agen tadi? jadi jika sudah ada yang ingin membeli, kemudian saya memberikan harga dari agen plus keuntungan saya kepada yang membeli harga barang yang sudah dinaikkan. Kalau sudah deal dengan konsumen, baru saya membeli di agennya. Itu bukan wakil namanya, akhi. Itu namanya Anda jual beli dengan si agen. Nah, Ya. Maka Anda menawarkan boleh. baik. Tapi berakad kalau kata dia deal, itu Anda haram Anda deal kan. Baik. Anda katakan dealnya nanti dulu Pak. Ini hanya estimasi aja. Emang kenapa? Satu lain hal lah Pak. Nah, Nanti Anda beli, Anda terima dulu barang, baru Anda katakan deal Pak. Iya udah deal kata dia. Main tadi ya udah deal. Tidak masalah. nah, Ustaz. Insyaallah. Artinya belum berhak dia Bukan untuk wakalah itu namanya. Anda jual beli namanya tadi. Hakikat wakalah seperti apa, Ustaz? Kalau wakalah, Nah, ya risiko ditanggung oleh si muwakil. Saya punya barang banyak, Nah, buku Akta Haram umpamanya. Saya beli dari penerbit. Saya minta Ustaz Ihsan tolong jualkan ya. nah, Siap Ustaz. Ya. Mau dibawa barang silahkan, ini dari saya per exemplar 100.000. nah, Mau jual 110, di pasaran sih 125. nah, Ya, mau jual 110, 120, 125 silahkan. nah. Kalau ada risiko hilang Ustaz, saya yang nanggung. Baik. Kalau ada barang rusak, ya kembaliin saya. Baik. Kalau di jalan dirampok orang, buku saya kasih aja semoga dia taubat nggak jadi perampok lagi. Apa ya, Masya Allah. Hah? Nah, Nah itu yang wakalah. baik. Kalau Anda menanggung, kan akad wakalah, posisi wakil sama dengan pemilik barang. Baik. Dia tidak namanya pemilik barang yang menanggung tentu dia, nggak orang lain. Sahih. Hah? Pemilik barang tadi. Maka tidak ada beban. Akad wakalah itu akad amanah. Karena konsekuensi amanah, saya tidak akan mungkin Mewakili. mewakilkan kepada orang yang saya tidak kenal dekat. Oke. Nah, Masya Allah. Ya, Nah, bisa jadi saya serahkan 100 samplar kepada seseorang tadi karena saya nggak kenal, baru pertama ini datang, dia minta akad wakalah,
Besok dia nggak balik-balik lagi sampai hari kiamat. Itu selesai samlar, semoga aja dibacanya salah satu dia bertobat. Alhamdulillah. Kalau enggak, tentu urusannya panjang ke akhirat. Nah, Ya. Jadi akad wakalati akhi tidak ada pemberian uangnya kecuali ya seperti tadi. baik. Sudah laku baru dikasih uang, nggak laku dikembaliin lagi. Baik. Baik. Masya Allah. Walaupun barang masih tentunya ada di agen Ustaz ya. Bisa jadi di agen, bisa jadi di wakil. Di wakil. Baik. Ustaz. Untuk masalah transferan boleh ke wakil atau langsung ke Boleh kemana aja. baik. Kalau transferannya ke pemilik berarti dia cuman wakil menjualkan, Nah, wakil mencarikan pembeli. enam sahih. Insyaallah. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV yang bertanya, ada faedah tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair. Alhamdulillah, ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, Ustaz silahkan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, akad sewa keseharian kita. Maka mengetahui aturan syariat Allah dalam keseharian merupakan kewajiban kita. Bila kita abai, khawatir rahmat Allah pun menjauh dari diri kita. Wallahu li taufiq.